Kali ini saya ingin memperkenalkan saudara pada salah satu dimensi pribadi dari Tuhan, yaitu Jehovah Nisi. Apa artinya Jehovah Nisi? Dalam Alkitab ada disebut Jehovah Nisi yang artinya adalah Tuhan panji-panjiku. Kalau Anda bisa menangkap pewahyuan Tuhan sebagai Jehovah Nisi, maka mulai hari ini peperangan apapun yang Anda hadapi di dalam kehidupan Anda, Tuhan akan bangkit. Tuhan yang akan berperang dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan gilang gemilang. Nah, kita harus ngerti ya, dalam kehidupan ini selalu ada yang namanya peperangan. Anda boleh suka, nggak suka, setuju, nggak setuju, tapi dalam hidup ini selalu ada yang namanya peperangan. Kita baca terlebih dahulu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Saya baca ayat 8 terlebih dahulu. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jadi ini posisinya bukan orang Israel yang memerangi orang Amalek. No, ini orang Israel gak ngapa-ngapain, gak cari gara-gara. Tapi datanglah orang Amalek memerangi mereka. Di saat orang Israel baru keluar dari Mesir, di saat orang Israel belum siap, di saat orang Israel dalam kondisi yang masih lemah, di situ orang Amalek datang dan langsung menghantam mereka, langsung menyerang mereka. Jadi saya ingin saudara untuk menyadari, Anda suka nggak suka, siap nggak siap, war will come. Peperangan akan datang di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, di dalam pelayanan, di dalam berbagai aspek hidup kita. Kita harus tahu kita punya lawan. Ada roh-roh jahat, ada penghulu-penghulu di udara, ada kekuatan-kekuatan yang lain yang tidak suka dan maunya datang untuk memerangi dan menghancurkan kita. So, be ready. Saudara, siapkan diri untuk menghadapi peperangan alami Tuhan sebagai Jehovah Nisi dalam hidup saudara. Nah, saudara, saya mau ngomong begini. Hati-hati dengan roh Amalek yang datangnya memilih menyerang di momen kita sedang lemah. Oke. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Ayat yang kita baca tadi perlu dilengkapi dengan satu ayat lagi sehingga Anda punya pemahaman yang lebih menyeluruh ya. Situasinya bangsa Israel pada waktu itu bagaimana? Kenapa kok orang Amalek datang dan menyerang mereka? Kita baca Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Tapi setelah itu nanti kita akan kembali lagi ke Keluaran ya. Sekarang kita baca dulu Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Jadi mereka baru keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu. Dihantam mereka. Jadi dipilih ngantemnya bagian yang lemah. Sedang engkau lelah dan lesu. Jadi ini mereka bukan dalam kondisi yang siap untuk berperang. Wong mereka baru keluar dari Mesir. Mereka baru saja menyeberangi Laut Mati. Baru saja menghadapi sesuatu yang besar. Mereka not ready to war. Tapi dalam hidup ini kita ready, not ready. Peperangan bisa saja, kapan saja datang untuk menghantam kita. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan peperangan menghantam di titik paling lemahnya mereka, di bagian paling lemahnya mereka. Oke. Nah, saya mau ngomong sama saudara, ini cirinya orang Amalek. Orang Amalek, roh Amalek
itu sukanya menghantam kelemahan kita. Sukanya menghantam bagian belakang kita, artinya main belakang. Ya, di saat kita tidak siap, di saat kita lelah, di saat kita lesu, itu cirinya roh Amalek. Dan saya percaya kalau firman Tuhan hari ini Anda dengarkan, bisa jadi Anda sedang menghadapi Amalek-Amalek yang datang untuk menyerang saudara. Oke, jadi siap-siap saja. Karena ketika roh Amalek datang untuk menyerang, maka semua kekuranganmu, semua kejelekanmu, semua kesalahanmu yang bisa mereka temukan akan dipakai untuk menghantam, untuk menjegal, untuk membredel, untuk merampasi saudara sampai Anda hancur lebur. Itu tujuan mereka. Itu sebabnya be careful kalau kita ngadepin roh Amalek ini, jangan serampangan, ya. Juga jaga mulut kita, jaga lidah kita, jangan terlalu banyak cerita rahasia saudara, cerita kelemahan saudara sama orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menghadapi roh Amalek ini, semua kekurangan kelemahan kita itu ya akan dipakai untuk menghantam kita. Karena itu memang sudah nature-nya, sifat aslinya roh Amalek itu selalu cari-cari kekurangan, kesalahan, kelemahan kita untuk dihajar, untuk menjatuhkan kita. Mungkin buat sebagian dari saudara, kayaknya Anda ngomong nggak mungkin Ya, orang kalau belum berpengalaman, kadang-kadang naif ya, menipu dirinya ngomong nggak mungkin sejahat itu. Nggak mungkin orang-orang tega melakukan sampai seperti itu di masa kayak gini, beda sama di zaman Alkitab, zaman peperangan. Ini kan teman-teman sendiri, keluarga sendiri, rekan kantor. Nggak mungkin lah mereka seperti itu. Anda boleh teliti di dalam sejarah. Ya, selalu saja akan ada yang namanya roh Amalek yang memanfaatkan kekurangan, kelemahan, kesalahan, celah yang mereka bisa temukan untuk menyerang. Dan kalau mereka punya kesempatan, mereka menyerang, mereka menghabisi. Lihat saja saudaraku, Absalom, anak yang tega untuk mengkudeta ayahnya sendiri. Coba Anda renungkan, kalau Anda jadi Daud, Anda akan ngomong sama dirimu sendiri, gak mungkin lah, ini kan anakku sendiri, gak mungkin lah, ini kan Absalom, gak mungkin dia sampai mengkudeta. Tapi kenyataannya it happen, dicatat di dalam Alkitab. Sekarang kakak beradik, Kain sama Habel, Anda lihat saja, gara-gara iri hati, Kain tega bunuh adiknya sendiri. Secara manusia, harusnya itu nggak mungkin, masa harusnya kakak adik, harusnya keluarga itu saling memprotek, saling menjaga, saling melindungi. But it happened. Itu terjadi. Kain membunuh Habel, kakaknya membunuh adiknya. Ada lagi dalam Alkitab, bahkan dialami Tuhan Yesus sendiri. Dia punya murid namanya adalah Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot ini dipercaya untuk memegang bendahara pelayanan. Tapi ternyata justru dia sebagai bendahara yang harusnya menjaga dan mengelola keuangan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kemajuan pelayanan. Tapi menggunakan jabatannya, menggunakan aksesnya, menggunakan kesempatan yang dia punya untuk mengkorupsi, untuk mengambil apa yang tidak seharusnya dia ambil. Bahkan bukan cuma itu, ketamaannya makin lama makin besar sampai di satu titik Yudas tega untuk menjual Yesus, mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Coba Anda renungkan. Ya, seharusnya dia itu orang kepercayaan, tapi orang kepercayaan kadang-kadang yang justru paling punya potensi untuk menikam, dan itu dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita masih dalam posisi yang selalu ngomong nggak mungkin ini, nggak mungkin itu, saya mau ngomong sama saudara, ya kita nanti akan kecewa dalam kehidupan ini karena selalu saja akan ada yang namanya peperangan, selalu saja akan ada yang namanya pengkhianatan, selalu saja akan ada namanya hal-hal yang seperti itu. Saudara harus mengerti bahwa tidak semua orang itu sebaik seperti Daud, yang sekalipun dia punya kesempatan untuk menghabisi Saul, merebut kerajaan itu, tapi Daud memilih untuk tidak menyentuh Saul. Bahkan 2 kali loh, kesempatan untuk Daud
membunuh Saul. Kesempatannya terbuka lebar. Saul sendirian. Ya pasukannya nggak ada. Tapi Daud tidak melakukannya. Ada orang-orang yang baik seperti Daud. Tapi ada orang-orang yang memang tega seperti orang Amalek. Ini adalah roh Amalek. Itu sebabnya hari ini saya mau ngomong sama saudara. Satu pelajaran yang penting, yang harus kita tangkap, yang harus kita mengerti. Learn only to trust God. Only God. Belajar percaya hanya Tuhan. Oke. Hanya Tuhan yang bisa dipercaya. Manusia sekarang mungkin dia bisa dipercaya, tapi besok mungkin berubah hati. Oke. Tapi Tuhan adalah Allah yang setia. Bahkan sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Dia mengasihi kita dan dia setia sama kita. Karena itu kalau Anda percaya sepenuhnya hanya sama Tuhan. Percaya 100%-nya hanya sama Tuhan. Karena Alkitab yang ngomong, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oke, jadi kalau Anda mengandalkan, Anda menyerahkan, mempercayakan hidupmu cuma satu, sama Tuhan. Ya, bukan sama manusia. Firman Tuhan ngomong begini, kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Dua ini harus punya. Tapi kebanyakan orang Kristen itu hanya bisa menangkap satu, ya, yaitu tulus seperti merpati. Kalau dikhotbahin kita harus cerdik seperti ular, mungkin syak, mungkin merasa kayak gimana, mungkin pendetanya ini nggak benar. Padahal yang khotbah itu Pastor Jesus sendiri. Yesus sendiri yang ngomong kamu harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Jangan sampai saudara terbalik, tulus seperti ular, cerdik seperti merpati. Artinya hatinya nggak tulus, tapi nggak cerdik juga. Saudara akan dihajar. Ya, saudara akan dihabisi sama roh Amalek. Saudara harus cerdik, dan cerdiknya jangan asal cerdik. Karena kalau cerdiknya kalah, Anda dihabisin. Saudara harus cerdik seperti ular, lebih cerdik dari orang yang mau mengakali, dari roh Amalek yang mau menjatuhkan, mau menjegal karir saudara, menghancurkan rumah tangga saudara, keluarga saudara mau dikacaukan, pelayanan saudara dibuat porak-poranda, disabotase, perjuangan saudara, perusahaan keuangan saudara disabotase. Oh, hari ini saya mau ngomong sama saudara, tuluslah seperti merpati, tapi jangan lupa cerdik seperti ular. Itu Tuhan Yesus yang mengajarkan, jadilah cerdik seperti ular. Apalagi ketika Anda menghadapi peperangan melawan roh Amalek. Saudara harus cerdik seperti ular. Oke, artinya ketika peperangan datang, jangan diam saja. Bangkit, perangi balik. Roh Amalek itu harus diperangi balik. Alkitab ngomong, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Saya mau bacakan apa yang dilakukan oleh Musa dan Yosua menghadapi peperangan itu. Sekarang kita kembali ke kitab Keluaran pasal 17 tadi. Dan sekarang kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi jangan diam aja, diperangi terus. Kalau kita menghadapi roh Amalek, perangi balik. Roh Amalek harus diperangi balik. Berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Oke. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi ternyata pada waktu itu strategi perangnya bangsa Israel menghadapi roh Amalek dibagi dua. Yaitu Musa naik ke atas bukit, ke atas gunung bersama dengan Harun Hur untuk perang roh. Bawa tongkat Allah, doa, perang roh.
dari bukit, dari gunung. Sedangkan Yosua di medan perang, dia memimpin bala tentara Israel. Perang jasmani, bawa pedang, bawa tombak, perang secara jasmani. Jadi artinya dua-duanya harus dilakukan. Ya, baik perang jasmani maupun perang rohani harus dilakukan. Kalau Anda menghadapi roh Amalek, Anda harus ngerti untuk mengalahkan roh Amalek, Anda harus perang jasmani dan perang roh juga. Ada banyak orang Kristen nggak paham. Ada banyak orang Kristen cuma berdoa. Perang dalam roh. Yes, itu nomor satu, itu penting. Tapi coba Anda bayangkan, kalau Musa hanya perang roh saja, dia angkat tongkat Allah, tapi nggak ada yang perang melawan orang Amalek, gimana caranya mau menang? Sebaliknya, kalau kita hanya perang jasmani, kalau Yosua hanya perang jasmani, tapi Musa menurunkan tongkatnya, berhenti perang roh, habislah mereka. Untuk menang, mengalahkan roh Amalek, Anda harus dua-duanya ini. Komit dua-duanya ini. Yaitu perang jasmani dan perang rohani. Artinya memang ada usaha secara jasmani yang kita lakukan untuk memerangi, untuk mengalahkan, untuk menghancurkan roh Amalek, untuk mengalahkan strategi mereka. Tapi lebih daripada itu, ada perang roh yang harus kita lancarkan sehingga kemenangan bisa terjadi. Mari kita lihat apa yang dialami bangsa Israel ketika dua strategi ini dipakai. Sekarang ayat yang ke-12 dan 13. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Artinya mereka mengalami kemenangan. Saya berdoa buat saudara yang sedang menghadapi peperangan di dalam kehidupan saudara, melawan roh Amalek ini. Di dalam nama Yesus ada kemenangan terjadi. Tuhan yang bangkit berperang dan memberikan kemenangan bagi saudara. Amin. Nah, tapi waktu tadi kita baca kisah ini, ternyata kemenangannya bangsa Israel nggak instan. Ada prosesnya, ada perjuangannya. Ada tarik-tarikannya juga. Yosua sempat menang angin, terus kemudian dia kalah angin. Ya, ditentukan sama Musa ngangkat tongkat apa turun tongkat. Padahal kalau ngangkat terus nggak kuat, capek. Jadi butuh Harun, butuh Hur untuk bisa menopang. Butuh batu supaya Musa bisa duduk di atasnya. Sehingga sampai akhirnya kemenangan total itu bisa terjadi. Artinya gini, kita harus ngerti dalam kehidupan ini ada peperangan yang cepat, instan, kilat. Tapi ada juga peperangan yang lama, butuh stamina yang panjang. Karena peperangan itu melelahkan dan untuk kita menang menghadapi peperangan yang seperti itu butuh yang namanya support system. Oke, kita nggak bisa sendiri. Butuh yang namanya support system seperti Musa. Butuh Harun dan Hur. Ya, butuh batu untuk dia bisa duduk di atasnya. Kenapa? Karena seringkali cara untuk bisa mengalahkan roh Amalek adalah kalau kita siap untuk berperang jangka panjang. Siap dengan stamina yang kuat. Bahkan seandainya peperangan ini butuh sekian ronde pun, kita tidak putus asa. Kita terus gigih. Kita terus kuat, ada support sistemnya. Sampai akhirnya kita menang, sampai akhirnya kemenangan kita tuntas, kemenangan kita total, kemenangan gilang gemilang. Oke, itu sebabnya dalam peperangan saudara, ya, puji Tuhan, kalau begitu Anda gebrak sekali, langsung Anda menang. Tapi siap-siap juga, kalau seandainya itu peperangan butuh waktu, butuh proses, siapkan stamina saudara. Stamina roh harus disiapkan untuk perang roh. Stamina jasmani harus Anda siapkan untuk perang secara jasmani. Untuk tarik-tarikan seperti itu, terus saja. Dan teguhkan, kuatkan hati saudara. Karena Anda akan mengalami kemenangan. Oke. Kita baca 3 ayat yang terakhir. Ayat 14 sampai 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya. Perhatikan, Tuhanlah panji-panjiku. Ini yang ditulis Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Ini Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Haleluya. Kalau Anda bisa menangkap pewahyuan tentang Jehovah Nisi ini, mulai hari ini Anda gak takut lagi. Walaupun musuh mencoba untuk menghantam kelemahan saudara. Walaupun lawan mencoba untuk mencari celah, memerangi dan menjatuhkan saudara. Tapi selama ada Jehovah Nisi yang berperang bersama dengan saudara, yang mengajari, menuntun saudara bagaimana untuk bisa berperang melawan roh Amalek, saya percaya akan ada kemenangan gilang gemilang terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa saat ini juga dalam nama Yesus, kemenangan dalam kesehatan saudara, kemenangan dalam keluarga saudara, sehingga ada pemulihan, kemenangan di dalam pekerjaan saudara, keuangan saudara, sehingga ada kemajuan. Kemenangan di dalam pelayanan saudara, sehingga hidup saudara semakin jadi berkat, semakin besar bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, alami Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.